Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman malam hari ini. Bersyukur sekali kita bisa menyapa ya di episode ke-49. Luar biasa. Jadi bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali melihat, perkenalkan nama aku Ray. Aku yang akan menjadi host di acara Sabdayut ini, dan sekilas tentang Sabdayut. Apa sih itu Sabdayut bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali hadir ya. Jadi Sabdayut adalah acara ngobrol bareng membahas topik-topik anak muda yang kami pandang dari sudut pandang Alkitabiah tentunya. Itu sesuai dengan visi dari kami dari Sabdayut sendiri, yaitu mempersiapkan anak-anak muda untuk menjalankan panggilan Allah bagi generasinya. Itu sekilas tentang Sabdayut, dan hari ini, malam hari ini teman-teman, akan ada dua acara yang spesial gitu. Ini beda dari biasanya, makanya nanti mungkin kalau teman-teman simak lebih lama sedikit ya, tentunya. Karena ini akan ada acara yang spesial, yaitu yang pertama kita akan ngobrol tentang ultah Sabdayut. Tepuk tangan dulu dong, boleh. Jadi teman-teman, sebagai informasi, Sabdayut tepat besok banget 14 Februari itu berusia 1 tahun. Yeay. Jadi Sabdayut sudah 1 tahun menemani atau live begitu bareng teman-teman semua. Dan kita akan rayakan bersama tentunya, karena ini acara ngobrol, kita rayakan dengan ngobrol bareng. Dan acara kedua nanti ngobrol bareng juga tentang topik kita malam hari ini, yaitu Love is a Decision. Nah, menarik kan? Langsung aja kita invite tamu-tamu yang akan menemani aku ngobrol malam hari ini. Ya, teman-teman, sedikit gangguan teknis ya malam hari ini, minta maaf sekali. Tapi ya, tentunya kita bersuka cita hari ini sekali lagi, karena malam hari ini kita rayain bersama-sama ulang tahun Sabdayut yang pertama. Boleh beri tepuk tangan dong. Mantap, kita senang Yeay. sekali, bersyukur karena Sabdayut bisa memasuki usia yang pertama. Kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, mengucap syukur atas pertolongan Tuhan malam hari ini. Kami boleh berjumpa dalam live Instagram Sabdayut. Kami bersyukur atas pertolongan Tuhan juga. Kami boleh memasuki usia yang pertama Tuhan. Dan kami mau merayakannya dengan banyak sharing, banyak ngobrol terkait Sabdayut. Dan juga nanti kami lanjutkan dengan ngobrol topik Tuhan yang menolong, Tuhan yang memimpin, serta peralatan yang kami gunakan. Supaya kami, Tuhan Yesus, dapat menikmati obrolan ini tanpa mengurangi sukacita kami, Tuhan. Engkau yang menolong kami, Hambamu, juga Bang Leo, juga Bu Evi, serta Bu Yulia, Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. 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 Sekali lagi teman-teman, bersyukur kepada Tuhan karena Sabdayut sudah mengarungi perjalanan live selama 1 tahun ya. Jadi teman-teman nanti juga boleh ikut berkomentar, mengirim ucapan juga tentunya, dan juga harapan doanya untuk Sabdayut. Eh, Bagaimana Sabdayut ke depannya. Boleh nanti saling sharing ya teman-teman. Bukan hanya Leo, Bu Yulia, Bu Evi, tapi juga teman-teman di rumah. Nah, untuk mengawali obrolan kita malam hari ini, aku mau bertanya nih kepada Bu Evi sebagai Ketua Yayasan Lembaga Sabda tentunya. Bagaimana sih cerita awal mulanya sampai tercetus ide untuk mengadakan acara live Sabdayut ini? Oke, Re, yang pasti ya acara Sabdayut ini nggak lahir dari sesuatu yang tiba-tiba, keinginan yang tiba-tiba, tapi memang sudah Ya. menjadi panggilan dari Yayasan Lembaga Sabda ya untuk melayani generasi muda yang adalah masa depan gereja, melayani kaum digital yang adalah juga masa depan gereja untuk ini ya untuk era digital ini. Dan sudah banyak program, produk dan pelayanan yang Sabda buat untuk apa namanya para pemuda, para kaum muda. Tapi ada satu kerinduan yang sangat besar. Kami juga ingin memanfaatkan satu platform yang saat itu sedang booming untuk acara-acara live-nya gitu ya, yaitu Instagram. Kami melihat ini satu Hmm. kesempatan atau potensi yang sangat besar untuk kita bisa berhubungan langsung, ngobrol-ngobrol dengan anak-anak muda ya, melihat bagaimana kita bicara tetap topik-topik kekinian yang alkitabiah
dan tercetuslah ide Sabda Youth itu karena waktu itu sudah ada beberapa program-program live Yayasan Lembaga Sabda yang juga sudah ada. Kita bikin khusus untuk anak muda Sabda Youth ini 1 tahun yang lalu ya. Jadi semester 2 akhir semester 2 2022 kita susun, lalu awal 2023 kita mantapkan dan 14 Februari kita terbit atau kita tayang edisi perdananya. Cukup Ya. panjang ya Bu perjalanannya. Oke, iya. Memang kita punya visi sih mempersiapkan anak muda untuk menjalani panggilan Allah bagi generasinya dan ya Oke. itu tadi kita pengen ngobrol-ngobrol tentang topik-topik itu ya. Nah sekarang mau tanya ke Reni, ketika ide Sabda Youth udah mantep ya, kita tuh masih harus bergumul siapa nih akan jadi hostnya, harus anak muda dong. Dan waktu itu kita memilih Ray yang sampai saat ini jadi youth juga karena Ray juga yang sangat gencar saat itu ya untuk kita harus punya program untuk anak-anak muda gitu ya. Jadi apa dalam berbagai macam kesempatan dia mengusulkan. Nah, kamu sendiri Ray, waktu pertama kali dipilih menjadi host gitu ya, gimana perasaan kamu waktu itu? Ya tentunya sebuah kebanggaan juga Bapak teman-teman semua bisa melayani di Sabda dan juga melayani dan menjangkau anak-anak muda seperti itu karena juga kan Mhm. melihat bagaimana anak-anak muda tuh dunianya di digital gitu ya. Ya. Jadi banyak waktu dihabiskan di dalam dunia digital. Kalau Sabda tidak hadir juga sayang sekali ini kesempatan Hmm. yang besar untuk menjangkau mereka, memperlengkapi mereka terlebih Yayasan Lembaga Sabda kan yayasan studi Alkitab ya. Jadi saya pribadi dan juga Yayasan Lembaga Sabda punya semangat yang sama untuk Mhm. menjangkau mereka melalui obrolan yang ringan, yang relate dengan anak muda, tapi tetap dengan sudut pandang Alkitabiah. Itu sih Bu. Iya. Oke, 1 tahun ini nggak bosan ya? Tambah semangat Oh, kayaknya. Nah, jadi gitu. penasaran nih dengan Semangat. jadi penasaran nih mau tanya kepada Mas Leo. Kalau menurut Leo sendiri gimana nih Ray menjalankan tugasnya sebagai host di Sabda Youth? Bagus nggak? Oh iya, bagus. Nah, saya Oke, sudah ngikuti SY gitu. ya, dan lihat bagaimana Ray juga ya, bagaimana kerja kerasnya. Dan juga Ray juga ini punya kemampuan juga untuk membuat diskusi kita itu mengalir gitu ya. Oke. Dan cukup peka ya dengan situasi kondisi, sehingga itu waktu diskusi itu jadi nggak nge-freeze, diam aja gitu. Jadi Mhm. terus mengalir gitu. Jadi in conclusion ya, Ray itu bagus kok. Good job, Ray. Oke, nah iya. Gimana nih dengan teman-teman di rumah yang mungkin udah sering ikutan Sabda Youth? Setuju nggak nih dengan pendapatnya Mas Leo? Ya silahkan boleh share juga gimana nih pendapat kalian tentang Ray yang selama ini menjadi host di Sabda Youth gitu. Ya, aku boleh berpendapat ya, bagus sih, apa namanya, cukup konsisten Ray untuk bisa menjalankan tugasnya, sekalipun kadang-kadang sangat frustrasi gitu ya. Nah, aku sebenarnya pengen tanya sih ke Leo, kan Anda sebagai pemirsa ya, Ya, menurut Leo tadi kan Leo bilang udah lihat acara SY ini. Menurut ya Leo betul. apa sih yang paling berkesan dari acara SY ini? Ya, yang pasti hal yang paling menarik ya dari ESI itu adalah update dari tema ESI yang Hmm. pasti berbeda-beda dan juga itu tuh berbeda dari tema-tema youth dari gereja-gereja pada umumnya gitu ya. Seperti misalnya tren-tren, bahas tren-tren, apalagi soal AI gitu ya. Itu tuh tidak banyak ada tapi tidak banyak gereja-gereja membahas hal itu. Padahal hari itu ada hal yang cukup relevan bagi Ya. anak muda gitu ya. Apalagi kan ESI namanya Sabda Youth ya. Pasti tujuan utamanya itu menjangkau anak-anak muda ya. Meskipun mungkin ada mama-mama, om-om atau aki-aki yang ikut ya. Tapi tujuan utamanya pasti kan ya youth ya, anak Ya, muda ya mesti ya. Ya, ya, begitu Bu Yulia. thank you. Ya, ini ada ucapan selamat ulang tahun nih dari Rachel Slay. Selamat ulang tahun Sabda Youth, kiranya terus memberikan topik-topik diskusi yang relate untuk anak muda. Thank you Rachel. Ya, Kak Jembris juga memberikan komentar nih. Oh, Gimana? ya Kak Jimris, wow selamat ulang tahun Sabda, kurang youth ya Kak Jimris. Kalau Sabda ulang tahunnya bulan Oktober, kalau Sabda Youth baru bulan Februari. Besok. Sabda Youth, panjang Ya. umur ya, diberkatilah dalam pelayanannya. Amin. Silakan Bu Evi. Amin. Iya nih Ray, kan udah setahun nih ya, bisa nggak sih kasih overview tentang Sabda Youth? Mungkin teman-teman di rumah juga ada yang kepo-kepo. Udah berapa kali tayang? Topik-topik apa aja sih yang tadi sudah diobrolin? Lalu kira-kira sekarang berapa jumlah pemirsa yang udah dijangkau? Terus kalau mau lihat arsip-arsip Sabda Youth di mana nih Ray? Oke, oke, thank you Bu Evi pertanyaannya. Jadi Sabda Youth sampai hari ini sudah memasuki episode ke
49. Satu lagi 50 nih. Ya. Cukup panjang perjalanan, dan di 49 episode itu temanya atau topiknya itu selalu ganti-ganti gitu. Jadi setiap minggu tuh ada topik baru, ada topik baru. Tapi sebagai informasi juga, sebenarnya kami juga punya tema bulanan. Jadi di setiap satu bulan itu kami punya tema besar yang nanti kami bedah lagi menjadi topik-topik kecil di tiap minggunya supaya makin mempertajam topik diskusinya gitu, mempertajam temanya. Jadi bukan hal yang luas, yang lebar banget, tapi bisa lebih tajam dan spesifik di setiap minggunya, sehingga setiap minggu bisa berganti-ganti, dan teman-teman di rumah bisa lihat, bisa simak rekaman live-nya di setiap episode, mulai dari episode pertama hingga episode saat ini nanti, itu di situsnya live.sabda.org. Jadi silakan kunjungi, ada bar di bagian situ, IG Live, dan pilih aja Sabda Youth. Di situ lengkap sekali, dan teman-teman boleh juga mengunjungi Instagramnya Sabda Resources, karena di Sabda Resources lah kami live, sehingga teman-teman bisa scroll tuh banyak video dari Sabda Youth di setiap episodenya yang telah diposting. Seperti itu. Jadi bisa disimak kembali, walaupun ini live tapi tetap tersimpan, dan teman-teman bisa melihat kembali, belajar kembali, mendengarkan kembali setiap episode di dalam Sabda Youth. Seperti itu, Bu Evi. Mantap sekali, Ray. Terima kasih penjelasannya. Saya juga jadi penasaran nih, kan sudah 49 episode, itu banyak tuh, lumayan banyak tuh, udah hampir 50 ya. Bentar lagi 50 ini. Nah, saya mau tahu nih dari POV-nya dari Bu Yulia, Ray, Bu Evi gitu ya. Mungkin ada nggak ya cerita-cerita menarik atau berkesan atau mungkin lucu gitu ya ketika selama SY atau Sabda Youth ini ditayangkan? Mungkin bisa dimulai Ya, dari dulu ya. Bu Yulia, ya betul. Silakan Bu. Ya, sebenarnya banyak banget sih hal-hal yang menarik yang terjadi selama tayangan SY. Tapi yang aku paling inget dan aku paling gemes gitu itu waktu lampu mati gitu ya. Di kantor lampu mati, wifi mati. Terus udah gitu aku kan pakai XL tuh. Nah, XL di tempatku ini susah banget di rumah itu nggak mungkin akan bisa nyambung gitu. Maksudnya nggak ada koneksi. Akhirnya sampai di tengah-tengah acara itu aku sampai lari-lari ke jalan gitu. Karena baru kalau ada di jalan itu baru ada koneksi, dan udah gitu gerimis lagi. Aduh, sampai bawa payung udah mati gitu. Jadi mati lampu, jadi nggak kelihatan aku di mana. Gelap-gelap semuanya. Itu bagi aku benar-benar pengalaman yang menarik dan lucu, yang geli tapi gemes juga gitu. Yang nggak akan terlupakan deh. Kalau aku, mungkin Ray masih ingat. Oh iya, silakan Bu. Kalau aku, Ray ya mungkin Ray masih ingat waktu kita edisi spesial ulang tahun 17 ulang tahun Bangsa Indonesia yang ke-78 tahun lalu. Ya, waktu itu tentang Hari Kemerdekaan, saya mengundang, karena saya guru sejarah kebetulan ya. Jadi saya minta murid-murid saya juga untuk ikutan Sabda Youth, ini anak-anak SMA gitu ya. Di situ mereka spam dengan komentar-komentar, tetapi cukup menyenangkan karena dari spam itu saya bisa lihat semangat mereka juga. Ya itulah anak-anak muda zaman sekarang gitu, dan senang juga karena mereka antusias untuk mengikutinya, sampai akhirnya juga ada murid-murid saya juga yang bisa ikut menjadi salah satu guest dalam acara Sabda Youth ini. Jadi itu bagi saya tuh, saya nggak bisa lupakan sih edisi spesial Hari Kemerdekaan. Mantap. Ya, aku sendiri seperti Bu Yulia dan juga Ibu Evi punya momen-momen tersendiri. Yang sama juga, ketika mati lampu itu susah sekali, putus-putus, jaringan nggak kuat, guestnya ngobrol sendiri. Jadi mereka berdua ngobrol sendiri, asik sendiri. Karena hostnya aku waktu itu juga susah sinyal gitu. Jadi mereka ngobrol sendiri, Bu Yulia juga sibuk mencari sinyal. Jadi memang hektik banget waktu itu, dan di momen Ibu Evi itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang susah dijawab juga. Gimana cara jawabnya, karena terus ngobrol kami juga gitu. Namun pertanyaan terus masuk, jadi seru, dan yang terlebih bagiku adalah bagaimana Tuhan menolong Sabda Youth dan aku secara pribadi. Aku nggak pandai bicara, teman-teman, nggak pandai juga bagaimana menguasai situasi, tapi terus belajar juga, dan itu semua karena Tuhan, dan itu aku lihat spesial banget bagi aku secara pribadi. Bagi teman-teman di rumah juga,
kalau pernah nonton Sabdayut dan merasakan keunikan-keunikan, boleh juga nih di-share. Apa nih yang unik atau yang spesial, atau episode mana yang teman-teman paling suka, boleh juga silakan bagikan di kolom komentar ya. Dan aku juga penasaran nih bagi untuk Ibu Yulia dan Ibu Evi, karena Ibu Yulia dan Bu Evi kan yang sering menemani aku ngobrol gitu, yang menjadi guest tetap istilahnya bisa dibilang seperti itu. Jadi aku mau tanya ke Bu Yulia dan Bu Evi, apa nih harapannya untuk Sabdayut ke depan? Nah, boleh nih bagikan. Ya, harapannya Sabdayut tetap terus maju dan bisa menggarami khususnya lautan anak muda, dan juga semakin banyak anak muda bisa ikut gabung dan bisa curhat gitu ya tentang dunia anak muda dan bagaimana mereka bergumul dengan imannya, bagaimana mereka bisa terus maju di dalam Tuhan dan bertumbuh. Nah, itu Sabdayut, saya rindu Sabdayut benar-benar bisa menjadi tempat untuk menemani mereka bertumbuh bersama. Iya. Kalau saya sih Rey, ya satu hal yang mungkin rekan-rekan juga perlu tahu gitu ya, bahwa setiap topik yang kami susun dalam acara Sabdayut ini kami susun didasari dulu dengan doa, lalu juga kami pikirkan, kami gumulkan betul-betul harapannya agar setiap topik-topik yang dibicarakan bukan hanya menjadi topik yang berlalu begitu saja, tetapi benar-benar menuntun setiap generasi muda pada era ini ya, back to the Bible. Di tengah-tengah isu-isu yang terjadi pada era ini, sebenarnya semua Tuhan izinkan terjadi untuk kita melihat bagaimana firman Tuhan berkata tentang itu, dan anak-anak muda perlu melihat hal ini, dan sangat rindu itu juga bisa diadopsi dalam pelayanan di gereja yang sudah disampaikan, dan Sabdayut bisa menjadi komunitas online yang menolong anak-anak muda di seluruh Indonesia bahkan dunia mungkin untuk bisa kembali kepada firman Tuhan. Begitu, Rey. Mantap. Teman-teman yuk bagikan juga nih harapannya untuk Sabdayut, untuk supaya kita bisa doakan bareng-bareng. Ini juga kita mau melihat beberapa dari guest, ucapan-ucapan mereka dan juga harapan mereka untuk Sabdayut. Kita mau lihat bersama-sama di video ini, gak lama teman-teman. Nanti teman-teman tinggal lihat saja. Tapi sebelumnya boleh minta Kak Leo, Ibu Yulia dan Bu Evi untuk mute sejenak. Kita mau dengarkan videonya supaya mendapatkan kualitas audio yang jauh lebih baik. Oke, thank you. Shalom teman-teman Youth Sabda, selamat ulang tahun yang pertama buat kalian. Saya percaya teman-teman yang ada di Youth Sabda ada selalu Tuhan pakai untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kabar baik Allah kepada teman-teman muda, menggarap semua teman-teman muda untuk menuju kemuliaan Allah. Saya percaya organisasi ini organisasi yang baik, dan saya percaya teman-teman yang ada di Youth Sabda dan yang mengikutinya pasti akan selalu diberkati oleh kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati, selamat ulang tahun. Haleluya. Selamat ulang tahun yang pertama untuk Sabdayut, terus maju, terus berkembang untuk memenangkan jiwa-jiwa muda di seluruh penjuru dunia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Astri Pelmelai dari STT Baptis Bandung mengucapkan selamat ulang tahun untuk Sabdayut. Biarlah semakin bertumbuh dan menjadi berkat bagi banyak orang, terutama bagi anak-anak muda yang belum percaya dan mengenal Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua, saya Yudas, narasumber yang pernah tampil di Get Live Sabdayut. Di hari yang spesial ini, saya ucapkan selamat ulang tahun yang pertama untuk Sabdayut. Tentu di setiap ulang tahun ada harapan-harapan ingin didengar, dan harapan yang akan saya sampaikan adalah supaya Sabdayut menjadi komunitas yang luar biasa, yang keren, yang berdampak, tentunya memuliakan Tuhan, dan juga menjadi komunitas yang terus memberitakan kebenaran firman Tuhan dengan relevan, sehingga dapat didengar oleh banyak orang dan dapat menjangkau banyak orang. Sekian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, itu beberapa ucapan dari guest-guest kita yang pernah menemani kita. Kalau teman-teman di rumah mau buat video serupa, silakan langsung kirimkan ke DM juga, atau upload ke story maupun feed teman-teman dan tag kami di Sabda Resources. Kami siap untuk repost juga. Thank you banyak. Dan di akhir pembahasan ulang tahun kita atau perayaan ulang tahun kita mau doakan bareng-bareng, khususnya harapan-harapan tadi ya yang kita sudah sampaikan.
agar benar-benar Tuhan tolong, Tuhan sertai supaya itu dapat tercapai. Boleh untuk Bu Evi berdoa untuk pelayanan Sabda Youth? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk pelayanan Sabda Youth yang besok berusia genap 1 tahun, dan malam hari ini kami merayakannya karena kebaikan dan penyertaan-Mu Tuhan dalam pelayanan Sabda Youth selama 1 tahun ini. Tuhan, kiranya setiap episode, setiap obrolan yang dibicarakan sungguh menjadi satu bagian dalam kehidupan setiap anak muda yang sudah mendengarkan, yang akan mendengarkan, yang menyimak semua arsip-arsipnya. Mereka dapat menggunakannya sebagai satu perenungan dalam hidup mereka, Tuhan, bahwa Engkau juga bekerja pada era ini, bekerja pada zaman ini, dan semua hal itu Tuhan, tuntunannya sudah tersedia di dalam firman-Mu. Biarlah melalui Sabda Youth ini semakin banyak anak-anak muda juga bisa melihat terbuka besar kesempatan yang sangat besar Tuhan untuk melayani Engkau dalam berbagai bidang di era digital ini ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya program-program Sabda Youth ini bisa juga menjadi bagian dalam pelayanan di gereja, menjadi ide-ide kreatif dalam pelayanan di gereja, dan Sabda Youth ini bisa menjadi komunitas juga Tuhan bagi anak-anak muda untuk bisa melihat bagaimana mereka bisa melayani Engkau, dan mereka betul-betul bisa menjadi generasi masa depan gereja yang kuat, yang teguh, yang relevan juga Tuhan, dan selalu kembali kepada firman-Mu. Kami berdoa untuk Yayasan Lembaga Sabda, Tuhan Yesus tolong dalam program-program selanjutnya, program-program lain untuk generasi muda, kami juga serahkan dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Thank you Bu Evi. Oke teman-teman, kita belum berakhir ya, bukan itu bukan doa penutup. Jadi kita masih mau lanjut lagi selain merayakan ulang tahun Sabda Youth besok tanggal 14 Februari. Oke, ya sekali lagi besok kita sama-sama merayakan pesta demokrasi atau pemilu. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia yang sudah bisa nyoblos tentunya, ayo gunakan hak pilih teman-teman semua. Teman-teman harus nyoblos dan pilih presiden yang terbaik menurut teman-teman. Jangan golput, itu dia yang paling penting. Dan masih ada lagi tanggal 14 Februari kita juga akan merayakan Hari Valentine, hari kasih sayang. Wah ini mah pasti hari yang nggak mungkin dilupakan ya kan oleh anak-anak muda. Biasanya kan saling berbagi coklat gitu, saling berbagi sayang dan segala macamnya. Nah dalam rangka merayakan semuanya ini atau hari-hari istimewa itu, malam ini Sabda Youth akan mengangkat topik Love is a Decision. Nah, aku mau tanya nih kepada Leo, Bu Evi, Bu Yulia, dan juga pemirsa teman-teman di rumah. Silahkan juga nanti berikan pendapatnya di kolom komentar ya. Nah, semoga sudah pernah nih mendengar kata-kata love is a decision, ya kan? Nah, biasanya kata-kata itu digunakan dalam konteks apa sih? Atau dipakai dalam konteks seperti apa, dan mungkin apa juga artinya atau pentingnya seperti apa, dan apakah itu kata-kata yang alkitabiah? Ya, aku Ray ya. Oke. Jadi kalau tentang love is a decision itu pasti biasanya berbicara konteksnya dalam arti relasi atau hubungan ya. Relasi kita baik dengan sesama, dengan keluarga, negara, dan bahkan relasi kita bersama dengan Tuhan itu tidak lepas dari keputusan untuk kita mengasihi atau mencintai gitu. Karena saya nggak terlalu percaya bahwa begitu kita melihat sesuatu gitu ya, kita langsung jatuh cinta, langsung saat itu kayak ada perasaan yang turun dari langit atau durian runtuh gitu. Enggak sih menurut saya gitu ya. Itu biasanya sudah ada proses, dan dalam proses itu ketika yes saya memutuskan untuk mengasihi, saya memutuskan untuk mencintai, itu biasanya akan mengikuti setiap tindakan kita, cara kita bertindak, cara kita merespons orang atau sesuatu yang kita putuskan untuk kita kasihi, itu akan mengikuti. Jadi saya sendiri mau ngaku nih, benernya dengar dan tertarik dengan kata love is a decision ini waktu Ibu Yulia itu mengajarkan tentang kami di kantor gitu ya, bahwa love is a decision itu bukan sesuatu yang lahir tiba-tiba itu ya karena kebiasaan dan sebagainya. Itu adalah keputusan untuk kita mencintai atau bahkan ketika kita melihat orang yang tidak kita mungkin dalam saat ini kita kok sulit untuk mengasihi orang itu, ketika kita berkata saya memutuskan untuk mengasihi dia ya, itu kita bisa terbawa dan kita bisa bisa mengarahkan pandangan hati kita dan pikiran kita untuk mengasihi orang tersebut. Itu sih yang saya pelajari tentang love is a decision. Dan ampuh Bu. Thank you. Ya, silakan Leo.
audio. Leo, tadi yang katakan. Audionya belum nyala. Audio, sorry. Ya. Yes. Thank you for reminding. Ya. Kalau nggak sia-sia saya ngomong dari tadi nggak ada ya suaranya ya. Ya, jadi saya betul saya percaya, tapi saya melihat memang itu ada sebuah degradasi ya, bahwa kita sekarang ini anak-anak muda secara khususnya, saya nggak tahu mungkin dari dulu ya, cuman memang saya melihat ada degradasi, melihat bahwa love itu simply only a feeling gitu, cuman sebuah perasaan yang itu tuh jadi diperkuat juga dengan drama-drama Korea dan segala macamnya, itu yang sangat memperkuat itu, sehingga ketika sesuatu bisa dirasakan, dia tuh perasaan itu jadi lebih kuat sekali. Jadi gini, saya percaya bahwa ketika seseorang itu menyukai seseorang yang lain gitu ya, saya percaya yang pertama itu ada stage yang disebut sebagai stage attraction, dan attraction itu usually temporary sih, biasanya sementara gitu. Nah, actually when we decide ya, ketika kita memutuskan untuk love, maka itu akan terlihat ketika kita akan ketika sudah attract sama orang, kita akan mencoba untuk mendekati, kita akan mencoba melakukan A, B, C, D, sehingga sampai akhirnya kita masuk ke tahap attachment, atau kita bisa bilang itu sudah love, seperti itu ya. Jadi menurut saya memang love can be a feeling, but also it is also a decision gitu. Ya. Memang penting sih untuk nyadar gitu ya, kalau ketika kita mengasihi seseorang gitu, khususnya untuk sesuatu yang important gitu ya, sesuatu yang penting dan untuk long term. Kalau kita cuman ketemu orang itu sebentar, atau kita berkenalan sebentar terus nggak akan ketemu lagi sih, mungkin kita nggak akan perlu membuat keputusan penting gitu ya. Tetapi kalau itu misalnya suami, istri, maksudnya benar-benar keluarga dekat atau orang-orang penting yang kerjasama dengan kita, teman sekerja, teman pelayanan, itu perlu ada buffer gitu. Maksudnya gini, kalau cuma sekedar feeling, ya aku suka karena dia pintar, aku suka karena dia membantu, aku suka karena dia orangnya enak diajak kerja, bla 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 gitu ya semuanya. Tetapi suatu ketika kan nggak mungkin orang itu akan memuaskan kita selamanya gitu. Suatu ketika kita akan kecewa, suatu ketika kita akan mungkin marah dengan dia gitu. Nah, ketika itu terjadi kan akan sangat fatal kalau kita langsung putus, nggak hubungan lagi sama dia. Ya, kalau itu orang yang nggak penting nggak apa-apa ya, tapi kalau itu apalagi itu anggota keluarga, apalagi itu suami atau istri kita, atau orang-orang yang dekat dengan kita, kan nggak mungkin kita putusin gitu ya, untuk kita nggak berteman lagi sama dia. Nah, hal-hal seperti terkhusus juga teman pelayanan, kan nggak mungkin kita akan langsung karena marah, kecewa, langsung kita nggak lagi pelayanan sama dia gitu kan, nggak gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu kita perlu love yang lebih kuat gitu ya, untuk bisa bertahan lama, untuk bisa sustain. Love itu harus ada komitmen, harus ada usaha gitu, sehingga ketika kita kecewa atau ketika kita marah, itu kita nggak akan gampang putus gitu ya, tetap akan bisa terpelihara. Karena itu menurut aku love is a decision itu alkitabiah gitu, karena Tuhan sendiri lakukan itu bagi kita. Tuhan sudah memberi contoh untuk kita. Tuhan mengasihi kita bukan karena kita baik, Tuhan mengasihi kita bukan karena kita pantas dikasihi, bahkan waktu kita berdosa Tuhan sudah mengasihi kita, dan Tuhan memutuskan untuk mengasihi umatnya selamanya gitu ya. Nah, itu bagi aku merupakan satu contoh yang sangat kuat gitu ya, bagaimana love itu harus sesuatu yang sustainable, dan juga sesuatu yang pantas untuk dipertahankan gitu. Oke, sorry Leo, agak ribut di mute. Oh, sorry. Oke, nice. By the way, bisa sharing. Ya, silakan lanjut. Oke, sorry ya, ini agak ribut saya karena saya di kafe gitu ya. Oke, bisa soal komitmen ya. Sebentar memang saya juga ada pengalaman ya bicara soal komitmen ya. Jadi memang ini juga berdasarkan sharing dari Bapak Ibu ya, maksudnya jemaat saya yang sudah sudah menikah gitu ya. Mungkin saya belum menikah ya. Terkadang itu karena kan perasaan itu cenderungnya naik turun. Nah, jadi memang pernikahan itu adalah sebuah komitmen gitu ya. Dan ketika perasaan itu naik turun, yang saya lihat komitmennya akan tetap membuat
pernikahan itu tuh menyatu kembali. Jadi melihat bahwa komitmen itu seperti bagian dari covenant itu ya, covenant atau perjanjian. Jadi ketika kita lagi feeling, aduh aku tuh kayaknya aku udah gak cinta sama orang ini nih. Tapi kita harus lihat lagi komitmen. Ketika sudah diikat dengan komitmen, gitu, kamu sudah decide untuk mencintai orang tersebut tuh seumur hidupmu. Jadi kamu nggak bisa gitu mundur. Sebagai contoh juga ada sharing juga teman saya. Ini teman saya, dia ini sudah tunangan ya, mungkin belum menikah sih, tapi sudah tunangan. Jadi dia putus, tengah jalan putus gitu. Hanya karena ada orang yang kedua. Nah, jadi itu orang kedua sama dia ini benar-benar saling ada ketertarikan. Sampai-sampai yang LDR ini tuh jadinya kalah seperti itu ya. Jadi saya melihat dia ini tidak cukup kuat dengan komitmennya sehingga dia tuh segala macam alasan itu dia jadikan alasan untuk bisa putus dari orang tersebut. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa sebenarnya dia sudah mengambil komitmen yang besar loh. Tunangan itu sebuah komitmen, sudah setengah bagian komitmen untuk masuk pernikahan. Okay. Tapi dia memutuskan untuk tidak melanjutkan gitu. Oke. Ya, menarik sekali dari teman-teman sampaikan tadi bagaimana proses dan yang ditekankan adalah komitmen dan bagaimana kalau aku melihat sendiri di dalam Alkitab tadi ya, bagaimana Allah mengasihi manusia itu ada komitmen yang panjang. Karena dari janji Yesus akan datang menyelamatkan manusia khususnya dengan meremukan kepala ular ya kan, meremukan kepala ular sampai pada akhirnya digenapi itu waktunya panjang tuh. Kalau nggak ada komitmen di dalamnya selesai itu kasih. Jadi memang komitmen hal yang utama sih aku melihat love is decision ini. Ya, bagaimana keputusan itu harus ada komitmen di dalamnya. Kalau nggak ada komitmen, goyah, gampang goyah. Ya. Tadi yang beliau sampaikan ya, dengan situasi-situasi yang mungkin tidak mengenakan atau bahkan lebih mengenakan daripada sekarang, kita bisa berpindah ke situ kalau nggak ada komitmen di dalamnya. Itu sih dariku yang kulihat. Ya, oh silakan Leo. Silakan. Mute. Oke. Enggak, saya hanya nambahkan sedikit ya. Saya mengingat kembali kan, saya kebetulan sekaligus juga saya ini juga kan di bagian pendidikan juga, khususnya di bahasa Inggris ya. Jadi memang love itu verb. Love basically ya, dari rootnya itu tuh adalah verb itu tuh kata kerja ya. Dimana kata kerja, entah itu pasif maupun dia aktif, dia tetap memerlukan action. Dan saya melihat bahwa memang decision itu adalah salah satu bentuk dari action, dari love itu sendiri. Ya betul. Ya, to love itu verb yang sangat penting ya. Nah, prinsip love is a decision ini memang bagus banget tapi kayaknya nggak gampang dilakukan gitu karena bagaimanapun juga cinta manusia tuh cinta yang selalu memperhitungkan untung rugi gitu ya. Nah, kalau dia gini terus ya aku rugi gitu. Atau kalau dia menyakiti aku terus ya aku yang payah gitu ya. Jadi kan biasanya hitung-hitungan gitu. Tetapi sebagai orang Kristen aku pikir kita perlu belajar lebih jauh lagi. Apakah love is decision itu sesuatu yang penting harus kita aplikasikan dan kalau diaplikasikan tuh gimana? Dan aku mau tanya teman-teman juga, ada nggak contoh-contoh gitu ya, supaya kita tahu dengan persis maksudnya kenapa sih love is the decision itu penting gitu. Apa yang diajarkan Kristus itu penting bagi kita. Mungkin teman-teman bisa share. Oke, mungkin saya pertama kali dulu ya. Memang di dalam, Bu Evi mau share dulu? Silakan. Ya, jadi yang saya melihat dalam Alkitab sendiri, Allah sendiri memberikan kebebasan sebenarnya, kebebasan untuk manusia itu mau mencintai dia atau tidak gitu. Tapi juga di dalam Alkitab secara khusus juga Kristus sendiri juga mengatakan bahwa kita ini juga harus mengasihi Allah ya, kasih Allah ya dengan segenap hatimu, jiwamu itu adalah sebuah perintah ya, sebuah perintah. Dan itu juga adalah salah satu dan itu juga keputusan kita juga apakah kita mau mengikuti perintah itu atau tidak gitu ya. Cuman memang mengikuti perintah itu berarti kita juga ada implikasinya bahwa ada ini ya. Jadi misal kalau kita memutuskan untuk mengasihi Allah,
ya berarti kita akan memiliki persekutuan dengan Allah. Tapi Allah juga tidak memaksakan kita untuk mengasihi Dia. Hanya saja jika kita memutuskan untuk tidak mengasihi Dia, berarti keputusan kita untuk terpisah dari Allah. Ya. Lagi-lagi itu adalah free will kita. Jadi kita memutuskan mencintai Allah atau tidak ya. Itu dari saya dulu. Mungkin Bu Evi dulu. Silakan. Ya, kalau saya ya, bahwa kita memutuskan untuk mengasihi itu sebenarnya salah satu bukti ketaatan kita juga kepada firman Tuhan tadi. Leo sudah menyebutkan tentang perintah hukum yang terutama tentang kasih, ada 2 hukum utama gitu ya, dan begitu banyak juga di 1 Korintus 13 juga dijabarkan bagaimana tindakan atau action kasih itu, dan itu semua juga harus menjadi satu bukti kita harus lakukan sebagai satu bukti ketaatan kita, dan itu membutuhkan komitmen dan keputusan. Tetapi ada satu ayat firman Tuhan dalam Alkitab tuh yang selalu menguatkan ketika saya merasa kok sulit ya mengambil keputusan untuk mengasihi atau mencintai gitu ya. Karena sebenarnya dalam Filipi ini selalu menjadi pegangan saya, dalam Filipi 2 ayat 8. Di situ dikatakan teladan dari Kristus sendiri, dalam keadaannya sebagai manusia ia merendahkan dirinya dengan taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Yesus sendiri sudah memberikan contoh bagaimana dia memutuskan untuk taat kepada Bapa gitu ya, bahkan sampai mati di kayu salib. Pergumulannya di Taman Getsemani, seandainya cawan ini lalu daripada aku, tetapi dia memutuskan untuk taat kepada Bapanya bahkan sampai mati. Begitu. Itu yang selalu menjadi pegangan. Ya, kebetulan besok kita persiapan masa Prapaskah juga ya, mengingatkan lagi akan kasih Allah yang luar biasa ini. Gitu. Ya, kalau bicara tentang kasih dan khususnya bagaimana aplikasinya, bagaimana melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, aku mau lebih praktis lagi sih. Bagaimana Yohanes menulis di Injilnya, Yohanes 15 ayat 12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi, aku melihatnya bagaimana kasih itu saling gitu. Aku mengasihi kamu, kamu mengasihi aku, kita sama-sama mengasihi. Karena kita tahu Allah mengasihi kita. Sehingga ketika bagaimana kita harus mengambil keputusan, ya kita harus mengambil keputusan untuk mengasihi. Gitu. Apapun yang terjadi. Dan kalau ini, kayak ini kita semua pegang tuh, damai kok hidup kita. Di dalam keluarga kita sadar, oh kita harus saling mengasihi. Satu sama lain kita saling mengasihi. Kita berbeda pilihan, tapi kita sadar kita harus mengasihi. Itu kita juga bisa gitu saling mengasihi. Jadi dalam kondisi apapun, kalau kesadaran akan perintah Tuhan, kita harus saling mengasihi, damai nih, indahnya hidup ini. Ya, Itu sih. tapi tidak seindah kenyataannya ya, Re. Nggak segampang itu gitu ya. Tapi memang perlu kedewasaan lah ketika kita mengasihi gitu ya. Ini tadi ngomongin sedikit tentang memilih. Ini besok kita akan ada pemilu kan ya. Ada 3 pilihan dan mungkin masing-masing kita nggak saling setuju dengan pilihan kita ya kemungkinan terjadi. Bahkan kemarin aku dengar tadi atau kemarin ya, dengar satu orang bilang, wah serumahku ada 3 macam pilihan, masing-masing kita milih orang yang berbeda untuk besok gitu ya. Tapi nggak apa-apa, komitmen kita bukan kepada hal yang sementara, tapi kepada hal yang lebih pasti, yaitu tanah air. Indonesia adalah tanah air kita. Siapapun yang nanti akan jadi presidennya, kita harus memutuskan kita mengasihi dan kita mencintai tanah air gitu ya. Jadi itu yang akan menjadi semangat untuk kita tidak saling memecah belah. Kita sama-sama lahir di Indonesia dan kita akan hidup satu atap gitu ya, ceritanya sama dengan keluarga juga. Maka apapun yang terjadi, sekalipun pilihannya beda, kita tetap harus mengasihi tanah air, kita harus mengasihi Indonesia, dan bukan karena pemimpinnya ini maka aku nggak mau jadi warga negara yang baik. Wah ya nggak boleh gitu ya. Kita harus komitmen gitu ya, bahwa aku akan bagaimanapun apapun yang akan terjadi dengan pemilu nanti, aku akan tetap memutuskan untuk mengasihi tanah airku. Ya. Ya aku ya teman-teman, ini mungkin bisa jadi kita diskusikan karena ada satu pertanyaan yang menarik dari penonton yang menanyakan di question box gitu. Jadi dia dalam posisi kebimbangan gitu. Nah terkait dengan keputusan kan, love is decision, love is
decision. Bagaimana nih tipsnya dari teman-teman kalau terjadi kebimbangan untuk mengambil sebuah keputusan? Nah, kalau dariku sendiri sih melihatnya ya kita harus merasakan balik lagi ya, merasakan kasih Allah itu sendiri. Allah mengasihi kita dan kasih itu harus kita rasakan. Sehingga kasih itu yang akan menuntun kita mengambil keputusan yang terbaik. Itu bagiku sih. Mungkin teman-teman punya tips? Silakan, Ya, Leo. Leo. Oke, kalau saya sendiri ya, mungkin lebih praktis ya. Kita mulai dulu dari persepsi yang benar, ya, persepsi yang benar bahwa ya Allah itu mengasihi kita yang tidak layak dikasih, gitu ya. Seringkali kan kasih kita itu melihat layak atau tidak layaknya. Bahkan lebih parahnya lagi kita mengasihi itu karena preferensi, gitu. Karena kulitnya hitam saya nggak mau mengasihi lah. Karena orang ini kayak gini saya nggak mau mengasihi lah. Tapi kalau kita mulai dengan persepsi yang benar, yang alkitabiah bahwa Allah itu mengasihi kita yang sebenarnya itu nggak layak dikasih, tapi Tuhan kasih. Dan dari kita itu Tuhan tuh nggak untung apa-apa loh, gitu loh. Ya Tuhan memberi segala sesuatu untuk kita, bentuk kasihnya itu. Dan Tuhan tuh nggak dapat apa-apa dari kita, gitu. Kita mau kasih apa untuk Tuhan? Tuhan udah punya segalanya, segala sesuatu itu Tuhan yang punya, gitu ya. Tapi Tuhan tuh mengasihi seperti itu. Nah, setelah itu kita juga harus belajar, teman-teman ya, untuk melepaskan ego kita. Salah satu hal yang membuat kita menahan kasih kita itu, saya lihat itu adalah ego ya. Merasa bahwa diri kita orang itu tidak layak dan kita tuh lebih layak untuk siapa yang mau saya kasih dan tidak kasih. Tapi kita nggak tahu bahwa Tuhan sendiri itu bahkan sudah mengosongkan dirinya untuk mengasihi semua orang, seperti itu. Tuhan tuh sudah mau turun mengosongkan dirinya. Egonya itu nggak ada gitu loh. Tapi kita ini mempertahankan ego kita supaya kita tidak membagikan kasih ke orang lain. Dan juga tips yang lainnya teman-teman. Jadi saya juga membaca beberapa teori psikologi. Jadi ada teori soal emosi ya gitu ya. Teman-teman ada disebut sebagai emotion feedback kalau nggak salah. Jadi teman-teman ternyata teman-teman ya ketika kita itu misalnya merasa sedih gitu ya, merasa sedang tidak bersemangat atau merasa tidak bahagia. Ternyata ketika kita mencoba untuk mengubah ekspresi kita, gitu ya, ternyata itu bisa mempengaruhi emosi kita seperti itu ya. In some extent tentu saja ya. Maksudnya itu nggak dalam extent yang ekstrim gitu ya. Dalam extent tertentu itu tuh bisa mempengaruhi kita dari ekspresi kita itu tuh bisa masuk. Maksudnya seperti itu teman-teman ya. Kalau kita menuruti feeling kita untuk tidak mengasihi, ya, maka tindakan kita tidak akan mengasihi gitu ya. Dan itu nanti jadinya malah kayak lingkaran setan. Kalau tindakan kita tidak mengasihi, maka perasaan kita juga tidak akan mengasihi. Justru teman-teman ya, kita harus dalam kondisi apapun, kita harus melakukan tindakan untuk mengasihi. Mulai dari tindakan dulu. Itu dari tindakan itu teman-teman. Itu tuh bisa mengubah feeling kita. Gitu. Tidak selalu dari feeling kita dulu baru bertindak. Dari kita tahu, kita decide untuk love. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus love gitu ya. Mulai dari tindakan itu dulu. Dan nanti tindakan itu tuh bisa saja itu akan merubah diri kita juga, feeling kita juga akan jadi love seperti itu teman-teman. Itu singkatnya dari saya. Waktunya habis tuh Ray, gimana nih? Oke, teman-teman. Jadi ntar lagi kita akan mati, tapi kita akan coba ulang ya lah. Kita akan mati. Bukan Ntar kita lagi sih, kita akan live-nya. mati. Aduh, jangan gitu dong Ray. Live-nya. Live Instagramnya akan mati sendiri otomatis karena live Instagram durasinya 60 menit sekarang. Jadi kalau tiba-tiba menghilang, kita akan live Goodbye ulang. sekarang. Jadi saya goodbye sekarang. Oke, sepertinya ini masih lanjut. Tapi kita telat beberapa detik sih tadi. Harapannya sih semoga bisa extend lebih dari 1 jam. Kita coba beberapa detik lagi ya teman-teman. Tapi ya terima kasih banyak sekaligus untuk Bu Evi, Bu Yulia, dan Kak Leo yang sudah menemani ngobrol. Tentunya kita ekspres obrolannya, tapi harapannya mendapatkan berkat yang besar gitu untuk teman-teman di rumah. Bukan hanya perayaannya aja tadi ya, tapi obrolan yang singkat berkaitan dengan kasih love is decision itu bisa teman-teman bawa pulang. Dan terakhir mungkin dari teman-teman bisa berikan closing statement ya untuk teman-teman di rumah sebagai berkat kado untuk mereka. Karena kita ulang tahun, kita berikan kado untuk mereka.
Dari Ibu Evi, terus Leo, terus aku, baru Ibu Yulia nanti terakhir. Silakan Bu Evi. Iya, ya. Ya, biarlah keputusan untuk mengasihi menjadi ikatan ya yang menyatukan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Dan karena cinta sejati itu sejatinya memang bukan hanya merasakan tetapi juga memutuskan untuk mengasihi hari demi hari. Begitu seperti Tuhan juga mengasihi kita senantiasa dan mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke, Leo silakan. Mike, mute, masih termute. Oke, sorry. Terima kasih lagi untuk mengingatkan. Jadi tadi saya katakan ya, love is a verb and a verb need an action gitu ya. Jadi do not just feel the love but do it. Jadi lakukan kasih itu, jangan cuma merasakan. Itu aja. Mantap. Oke, dariku ya teman-teman. Kasih tanpa perbuatan ya sia-sia. Kasih hanya obrolan, ucapan, perasaan, pikiran. Kita pikir mengasihi, tapi tidak ada perbuatannya, percuma. Dan yang paling penting, kasih itu komitmen. Seberapa besar komitmen teman-teman, ya itulah kasih teman-teman. Dan itu harus teman-teman laksanakan, kita laksanakan semuanya. Dan mulai hari ini, mari kita ambil keputusan untuk terus mengasihi. Thank you. Yulia, silakan. Ya. Bagi teman-teman di rumah, atau di mana saja saudara sedang berada, kalau sedang mengalami kesulitan mengasihi pada saat ini, entah mengasihi keluarga, entah mengasihi teman, mengasihi gereja, bahkan mengasihi negara kita, kalau kita sedang ada dalam kesulitan itu, ingatlah bahwa perintah kasih itu bukan sekedar himbauan, tetapi itu satu perintah yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Karena itu ketika kita mengalami kesulitan, ingat rasa takut kita kepada Tuhan gitu. Ketika Tuhan mengatakan kita harus saling mengasihi, itu yang harus kita lakukan gitu ya. Dan itu lakukan dengan kesungguhan hati, karena ketika kita mau melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki, maka kekuatan kebencian atau kemarahan kita itu akan diputuskan oleh Tuhan dan kita akan kembali untuk bisa mengasihi. Amin. Thank you banyak Ibu Yulia. Sekali lagi thank you Ibu Yulia, Kak Leo, serta Ibu Evi sudah menemani ngobrol sepanjang dari jam 7 tadi. Banyak hal kita senang-senang bareng, kita rayakan ulang tahun bareng, kita juga diskusi bareng terkait love is tentunya masih banyak yang bisa kita explore. Harapannya kita pulangan pasal 11 ayat 4 sampai 20. Oke. Harapannya teman-teman di rumah bisa explore lebih dalam lagi terkait topik ini, dan kalau masih kurang puas untuk kita diskusikan bareng di luar kesempatan, di lain kesempatan, di platform yang berbeda, di komunitas yang berbeda bisa juga. Silakan teman-teman kembangkan untuk topik ini, untuk tema ini, dan minggu depan kita masih jumpa lagi di Sabda Youth di hari dan jam yang sama dengan topik bahasa ibu adalah bahasa hati. Nah, silakan teman-teman hadir untuk kita sama-sama merayakan juga bahasa ibu internasional dan kita sama-sama diskusi tentang bahasa ibu adalah bahasa hati. Kita tutup diskusi kita malam hari ini. Thank you banyak sekali lagi dan minta dengan kasih Kak Leo boleh menutup kita dalam doa. Oke, untuk menutup sesi kita pada hari ini, malam ini ya, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk live kami pada hari ini, di mana bersama-sama kayak boleh sharingkan hal-hal yang berharga, kayak boleh memiliki juga wawasannya lebih luas lagi, bagaimana kayak boleh memahami lebih lagi bahwa kasih yang kami pahami itu bukanlah kasih yang hanya sekedar perasaan, tapi sesuatu yang kami lakukan dan harus kami putuskan ya Tuhan. Biar ini juga dapat berdampak dalam kehidupan kami sebagai anak-anak muda, sehingga kami juga boleh mengasihi Engkau lebih lagi dan juga mengasihi orang-orang sekitar kami sebagai bentuk kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terus berkati SY Sabda Youth untuk boleh terus berkembang, terus dapat menjangkau setiap anak muda, sehingga setiap anak muda juga mereka juga boleh diperlengkapi semakin baik lagi sebagai anak-anak Tuhan untuk siap menghadapi tantangan
zaman itu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Nah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Amin. Thank you banyak. Sampai jumpa minggu depan. Yesus memberkati. Salam. Iya. Bye-bye. B